Ya, inilah 3 alasan Sinteyong ingin J.I.T.S main di Timnas Indonesia. Di informasi bola selanjutnya, ketar-ketir media Vietnam heboh dengan perkataan Sinteyong jelang Timnas Indonesia versus the Golden Star Warriors. Dan yang terakhir, Menpora bicara kabar terbaru dari kelanjutan naturalisasi Tom Hye-Chess. Simak lengkapnya hanya di sini di Kamus Bola, hanya untuk Anda. J.I.T.S menjadi salah satu pemain abroad yang diinginkan Sinteyong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ini disebabkan karena pemain yang tengah memperkuat Venezia ini memang belum pernah memperkuat skuad Garuda. J.I.T.S sendiri menjadi pemain yang mencuri perhatian setelah berhasil mengantarkan Venezia menang melawan Pisa yang membuat klub tersebut sukses berada di zona promosi ke Serie A. Dalam laga yang dimenangkan Venezia dengan skor 2-1 tersebut, J yang dipasang sebagai bek tengah tampil selama 90 menit. Membuatnya menjadi salah satu pemain bertahan yang paling penting dalam kubu klub asal Italia itu. Dari situ jugalah pelatih Indonesia Sinteyong tertarik untuk membuatnya memperkuat Timnas Indonesia. Sebenarnya keinginan ini sudah ada sejak akan mulai bergulirnya Piala Asia Qatar pada 2023 lalu. Namun hal tersebut rupanya belum bisa terwujud. Dan inilah 3 alasan Sinteyong mengapa menginginkan J.I.T.S untuk memperkuat Timnas Indonesia. Yang pertama, punya banyak pengalaman di luar negeri. Ya, salah satu alasan kenapa Sinteyong inginkan pemain berusia 23 tahun itu adalah karena pengalaman yang dimilikinya. Pengalaman J.I.T.S di laga profesional dimulai ketika memperkuat FC Eindhoven di divisi kedua Liga Belanda. Sebelumnya, dia memang merupakan salah satu pemain Akademi FC Eindhoven sejak tahun 2016. Nah, setelah kurang lebih 2 musim berseragam FC Eindhoven, J.I.T.S lantas dipinang oleh Go Ahead Eagles yang berlaga di divisi pertama Liga Belanda. Barulah pada 1 Juli 2023, pemain yang lahir di Merlo ini ditransfer ke klub Italia yang sempat berlaga di Serie A musim lalu yaitu Venezia. Yang kedua, salah satu pemain inti di Venezia. Nah, berbeda dari kebanyakan pemain timnas yang tampil di luar negeri dengan menjadi pemain pelapis atau cadangan, J merupakan salah satu pemain utama yang kerap dimasukkan di starting line-up Venezia. Sampai saat ini, J telah bermain sebanyak 14 kali saat membela Venezia di Serie B, di mana klub tersebut telah menjalani 15 laga, berarti J.I.T.S hanya absen 1 laga bersama Venezia. Membuat J menjadi salah satu pemain penting di lini belakang Venezia bersama dengan Giorgio Alter dan juga Michael Sofoboda. Dan yang ketiga, akan mengisi lini tengah Timnas Indonesia. Nah, alasan terkuat mengapa Sinteyong menginginkannya menjadi bagian Timnas adalah posisinya yang bisa berperan di lini tengah, mengingat saat ini tim Garuda memang sedang kekurangan pemain tengah potensial. Ya, meski bersama Venezia, J.I.T.S lebih sering berperan sebagai bek tengah, tapi dia juga bisa mengisi posisi gelandang bertahan dan gelandang tengah. Posisi gelandang inilah yang bisa dimanfaatkan Sinteyong untuk memperkuat lini tengah. Terlebih saat ini, lini belakang timnas sudah dipenuhi oleh banyak pemain abroad yang potensial. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong menarik perhatian media Vietnam The Tau 247 menjelang pertandingan krusial melawan Timnas Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media Vietnam menganggap pernyataan optimis Sinteyong mengenai peluang Indonesia sebagai sesuatu yang perlu dicermati, menilai pernyataannya sebagai sikap meremehkan Golden Star Warriors. 2 kali bentrok antara Timnas Indonesia dan Vietnam di babak kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan menjadi pertarungan yang sengit. Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta menjadi tempat Garuda menghadapi The Golden Star Warriors pada 21 Maret 2024 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. 5 hari kemudian, Vietnam akan menjamu Timnas Indonesia di Stadion Midin Hanoi pada 26 Maret 2024 pada pukul 7 malam nanti. The Tau 247 memberikan perhatian khusus pada pernyataan Sinteyong yang penuh keyakinan akan kemenangan Timnas Indonesia. Sinteyong mengeluarkan pernyataan berani terkait duel Vietnam versus Indonesia. Demikian judul artikel yang diterbitkan The Tau 247 pada Senin 26 Februari. Media Vietnam menambahkan Sinteyong yakin akan meraih hasil positif dalam bentrokan kualifikasi Piala Dunia dengan Timnas Vietnam.
Ujar media tersebut, menyampaikan pandangan yang terus menguatkan optimisme pelatih asal Korea Selatan itu. Sebelumnya, Sinteyong juga sudah menyatakan keyakinannya bahwa timnas Indonesia siap menghadapi tantangan dari Vietnam. Ya, pelatih berpengalaman ini meyakini bahwa skuad Garuda punya peluang untuk mengalahkan timnas Vietnam. Meski begitu, Sinteyong tetap memberikan penghargaan pada kemampuan Vietnam sebagai tim yang tangguh. Dia menekankan pentingnya persiapan menyeluruh untuk dua pertandingan ini dengan harapan dapat meraih hasil yang terbaik. Nah, dalam klasemen grup F, saat ini Vietnam menduduki posisi kedua dengan 3 poin dari 2 pertandingan, unggul 2 poin atas timnas Indonesia yang berada di posisi terbawah. Dalam situasi ini, kemenangan menjadi krusial bagi kedua tim untuk menjaga asa demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan di informasi bola yang terakhir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora Dito Aryo Tejo bicara tentang kabar terbaru mengenai kelanjutan naturalisasi dari pemain keturunan yang tengah diurus oleh PSSI. Hal tersebut diungkapkan oleh Dito Aryo Tejo saat ditemui di kantor Kemenpora Senayan, Jakarta Pusat pada Senin 26 Februari. Menurut Dito Aryo Tejo, proses naturalisasi ini masih tersendat karena DPR sedang memasuki masa reses hingga Maret 2024. Iya kan, DPR masih reses ya, jadi akan ada balik paripurna di Maret ya, kata pria berusia 33 tahun tersebut. Janji Dito Aryo Tejo, proses naturalisasi akan dikebut saat masa reses berakhir. Ini kita coba sedang koordinasi dan komunikasi kemungkinannya, karena kan memang masih reses ya DPR, kata mantan CEO Rans Nusantara tersebut. Sejauh ini ada 4 pemain keturunan yang menjadi calon timnas Indonesia. Mereka adalah Nathan Choaon, Martin Paes, Ragnar Oratmangun, dan Tom Heye. Khusus untuk Nathan Choaon, dia hanya tinggal menunggu sumpahnya saja. Sementara untuk Martin Paes, Ragnar Oratmangun, dan Tom Heye masih harus melewati sidang di Komisi 3 dan 10 DPR. Jadi kan memang proses naturalisasi Ragnar juga Tom Heye ini kan udah beres di pemerintah. Kami mau majukan ke DPR. DPR-nya reses hari ini sampai bulan Maret. Jadi memang nggak bisa dong kita salahkan siapapun, karena memang jadwalnya kan sudah begitu, kata Arya Sinulinga.